Oke, WhatsApp teman-teman Vespapora, ketemu bareng gue lagi Jack di mini studionya kita. Kali ini kita bakal ngebahas suatu spare part yang cukup penting buat ada di motor kita. Motor spare partnya apa? Lu tetap stay tune. Oke, barangnya ada di samping gua. Jadi posisinya kita kali ini bakal unboxing barang-barang. Abis itu kita lanjut mini reviewnya gitu barang-barang. Barangnya apa ada di depan gua. Sekarang kita buka barang-barang. Nah, barangnya udah sama-sama kita buka setelah sedikit perjuangan yang cukup melelahkan. Jadi ini adalah shockbreaker-nya punyanya Scarlett. Peruntukannya untuk shockbreaker depan untuk seri PX atau yang foraknya 2. Oke, langsung aja kita buka. Pengemasannya sih gue beli di toko online. Jadi kalau lu buat yang nanya belinya di mana, di online shop udah banyak banget ya. Jadi lu tinggal cari aja toko yang sesuai dan harga yang sesuai. Oke, untuk impresinya packaging dari tokonya tadi aman banget, udah pakai extra box di luar. Nah, kalau untuk packaging dari Scarlettnya sendiri juga ini kan sebetulnya masuknya shockbreakernya medium class gitu ya, bukan yang entry level banget, juga bukan yang wah banget, jadi ini medium. Nah, untuk kelas yang medium ini cukup oke kalau menurut gua udah beberapa kali pakai shockbreaker punyanya Scarlett ini. Jadi apa yang bakal lu dapet pas lu beli Scarlett ini bonus item, ini merchandise. Jadi ini adalah keychainnya punya Scarlett. Ini ada semacam stiker resinnya punyanya Scarlett. Ini stiker biasanya dari Scarlett juga. Oke, sebelum shockbreakernya, ini adalah besi buat nanti kita ngontrol ininya ya. Nah, geser-geser settingan, jadi kita pakai besi ini. Gua sampingin dulu biar nggak mengganggu. Oke, nah kita buka aja barangan shockbreakernya. Wow, cukup elegan tampilan sama warnanya. Jadi shockbreaker Scarlett ini juga ada beberapa opsi warna. Ada yang pernya kuning, ada yang full black. Full black itu semua ya dari pernya, termasuk main bodinya atau body utamanya. Nah, kalau kali ini gue pengen coba yang warnanya ini apa ya istilahnya, titanium kali ya, agak dark silver gitu atau gunmetal mungkin di beberapa istilah lain. Pernya pakai yang warna merah. Nah, kenapa sih shockbreaker ini penting? Jadi gue udah belajar beberapa kali pada saat kita nge-build suatu motor, biasanya kita selalu utamain engine atau mesinnya gitu ya. Setelah mesinnya oke, wah apalagi untuk settingan yang cengat-cengat, ternyata pas dicobain kakinya nggak balance atau kakinya nggak enak. Nah, itu nggak bisa dipakai. Lu mau punya mesin sekencang apapun percuma gitu, ada resiko banyak lu bakal dapat kecelakaan. Makanya langkah pertama pada saat lu nge-build motor, kalau menurut gue pribadi, dari segi kaki-kaki itu harus center, depan, belakang harus empuk, harus enak sesuai kebutuhan lu ya. Dan juga bodi utamanya harus benar-benar center. Setelah itu baru lu bisa lanjut ke mesin. Nah, lalu terakhir nanti ada upgrade di segi penampilan, mau lo repaint, mau lo tambah aksesoris segala macam, itu posisinya ada di akhir banget. Shockbreaker ini menjadi sangat penting kalau menurut gua, karena kalau dengan apalagi dengan spek mesin yang lumayan agak sedikit nakal gitu, seperti yang tadi gua bilang, lu perlu nyaman banget dan lu perlu aman banget gitu, karena tekanan mesin segala macam itu pun udah akan berbeda ya ketika lu bikin suatu mesin yang agak nakal. Nah, kalau shockbreaker belakangnya kemarin gue udah pasang di motor gue yang ini, gue bakal ganti warna ke motor gue yang hitam, namanya Memo motornya. Cuman gue pakai warna lain, warna ini. Nah, shockbreaker Scarlett sendiri ada beberapa jenis. Satunya untuk untuk seri-seri yang lebih klasik atau VBB dan lain-lain yang punya fork kaki 3, dan ini khusus untuk fork yang kakinya 2. Apa yang membedakan antara shockbreaker yang bisa kita setting secara manual ini dengan yang non tabung itu adalah
Kalau di shockbreaker tabung seperti ini, lu punya kontrol lebih sesuai kebutuhan lu. Lu mau empuk banget, lu mau lebih tinggi mungkin ya si springnya ini, ataupun lu pengen lebih empuk, pengen reboundnya lebih keras dan lain-lain, semuanya disetting di sini. Nah, shockbreaker Scarlett ini mempunyai 3 jenis settingan. Kalau teman-teman bisa lihat, mungkin gue bakal switch kameranya ke yang di atas. Yang pertama ini adalah keempukan. Bentar ya, gue nolin dulu. Nah, ini posisinya 0. Jadi di bawah tabung ini ada suatu tombol, ada tanda plus dan tanda minus. Artinya kalau plus ini bakal ngekerasin, kalau lu pindahin ke minus, gesernya berarti ke counter clockwise atau arah berlawanan dengan jarum jam, ini ngempukin. Jadi settingan tombol yang pertama banget di sini adalah empuk atau tidaknya si shockbreaker itu sendiri. Nah, shockbreaker Scarlett ini juga mempunyai beberapa keempukan, tingkat level ya, level keempukannya sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kita sama-sama hitung. Hitungannya adalah setiap satu kali klik itu berarti satu level ya. Ada 15 klik yang ada di level keempukan shockbreaker Scarlett ini. Oke, yang pertama itu tadi, ini adalah untuk nyeting keempukannya. Nah, oke, beranjak ke settingan yang kedua adalah ini posisinya ada di atas shockbreaker itu sendiri, sebelah sini. Sama juga ada tanda plus dan ada tanda minusnya. Sekarang kita sama-sama nolkan dulu sebelum gue jelaskan fungsinya. Lalu kita hitung juga sama ya, dia ada beberapa klik. 1, 2, ada 23 klik yang ada di tombol bagian atas ini, pengaturan bagian atas, dan ini fungsinya untuk rebound. Rebound itu apa sih? Rebound ini tadi kan kalau tombol yang ada di tabung ini untuk ngatur keempukannya dari shockbreaker itu sendiri gitu. Kalau lu pengen keras, ya berarti lu putar ke arah yang plus. Kalau lu pengen lebih lembut lagi, lu bisa putar ke arah yang minus. Nah, rebound ini sendiri adalah secara gampangnya tonjokannya si shockbreaker untuk balik lagi ke atas. Jadi pada saat kita misalkan nemu suatu lubang, motor kan ke bawah ya, dat. Nah, rebound ini adalah prosesnya dia spring ke atas untuk balik lagi gitu. Jadi kalau misalkan lu pengennya nonjok balik ke atasnya itu cepat, berarti lu kerasin. Kalau lu pengen dia balik lagi ke posisi awal setelah kita nemu lubang itu, kan berarti harus posisi awal lagi ya si motor ya. Kalau lu pengen lambat si nonjoknya, berarti lu putar ke arah yang minus, dia akan lambat. Jadi gua coba simulasiin sebentar. Kalau ini yang plus di tangan kiri gua, ini kita habisin misalkan ke tingkat yang keras banget, dia springnya ke atas cepat banget, sementara tangan kanan gua yang lebih lambat. Nah, kalau yang cepat dia habis nemu lubang, tung, langsung ke atas cepat, tung gitu ya. Nah, kalau untuk yang lambat ini di posisi minus, habis-habisnya dia lambat, kurang lebih seperti itu simulasinya. Nah, itu pengaturan yang kedua dari tombol rebound yang ada di atas. Pengaturan yang ketiga adalah sebelah sini. Gue coba switch lagi kameranya ke atas. Nah, kayak yang teman-teman lihat di tabung yang tengah ini atau covernya dari si shockbreaker itu sendiri, ada semacam drat, dan ini buat ngatur ketinggian pernya. Jadi per ini bisa diatur, lu pengennya setinggi ini atau lu pengennya pendek banget gitu. Dan otomatis pada saat lu atur si per ini, jadi nanti kita bisa sama-sama puter si pernya. Pada saat dia posisinya pendek seperti ini, otomatis dia lebih keras lagi, karena si pernya yang tadinya harusnya bisa main segini, dia cuma bisa main segini gitu ya. Otomatis jadi keras banget. Nah, ini harusnya pakai kunci L. Biasanya sih setahu gua ada di boxnya. Ntar gua cek. Oke, seharusnya pada saat kita purchase si shockbreaker ini, biasanya sih mereka ngasih juga kunci L-nya ya. Cuman ini terlewat apa gimana, jadi gua pakai kunci L punya gua sendiri. Nah, langkah paling pertama pada saat lu mau nyetel springnya ini adalah lu kendorin dulu. Mau lu buka abis ataupun lu sisain biar dia nempel di shockbreakernya nggak masalah. Nah, kalau yang ini gue coba buka dulu. Jadi fungsi dari spring ini sendiri
adalah ngatur tingkat amblasnya si shockbreaker ini. Jadi pada saat dia posisi paling tinggi seperti ini, dia bakal bisa amblas banget. Kalau lu settingnya dia menjadi di drat paling atas ini, pada saat si posisi pernya, berarti kan kalau ada di drat atas posisi pernya akan semakin pendek gitu ya. Dia cuma sedikit mainnya, ke atas bawahnya itu sedikit gitu. Nah, kalau lu misalkan pengen nggak ribet, sebenarnya cukup di setting di medium sih udah sih biasanya gitu ya. Nah sekarang kalau pengen ngaturnya, lu pakai besi yang ini tadi yang ada di boxnya sendiri, lu masukin ke lubangnya. Nah ini fungsinya buat ngebantu lu muter. Lu berdiriin dulu. Nah lu putar seperti ini. Kalau lu berlawanan dengan arah jarum jam, berarti dia springnya akan naik ke atas, dratnya akan naik ke atas gitu. Nah kurang lebih seperti inilah. Ini buat nyetingnya supaya ke atas lagi. Nah jadi gimana sih tahap pertama buat lu bisa nyeting si shockbreaker ini? Pengennya ada di mana? Karena shockbreaker Scarlett ini agak karakter dari dia sendiri itu ini ya, apa namanya, keras. Lebih keras dari shockbreaker yang standar, atau lebih keras dari beberapa merek lain yang di atasnya sini. Dia karakternya memang seperti itu. Jadi langkah pertama sebenarnya kita nolkan dulu si tombol keempukannya dari yang si tabung ini, nol. Habis itu lo nolkan juga si posisi settingan reboundnya ini, udah. Nah ini shockbreaker ini nggak bisa lu sekali setting lalu lu akan dapat settingan yang pas gitu ya. Jadi ini trial and error, mungkin akan berbeda di beberapa motor dan tergantung juga dari berat si penggunanya gitu dan peruntukannya. Jadi tapi pada intinya akan kurang lebih akan sama. Lu nolkan dulu posisi tombol rebound, lu nolkan dulu tombol kempukannya ini. Habis itu lu pasangin di motor. Dan lu posisinya nanti setelah si shockbreakernya terpasang, lu coba naikin, cuman jangan distandarin ya. Lu coba naikin kaki lu dua-duanya ke atas. Kalau bisa mungkin minta tolong temen kiri kanan buat megangin motornya biar nggak jatuh gitu ya. Dan lu lihat sebelum lu naikin dan sesudah lu naikin, dia amblasnya segimana. Nah itu tergantung peruntukan. Misalkan kalau race misalkan ada di 3 atau 4 cm turunnya itu, jadi misalkan ya sebelum lo naik itu 4 cm, setelah lo naik jadi 3 cm turun, misalkan seperti itu. Nah kalau misalkan buat casual, buat pemakaian harian biasanya lebih fleksibel lagi, bisa di antara 7 sampai dengan 4 cm. Jadi sebelum lo naik misalkan setinggi ini, lalu pas lo udah naikin amblesnya motor ini segimana nih. Kalau turunnya sampai ke 4 cm ya kurang lebih seperti itu. Dan balik lagi ini ke selera sama kebutuhan. Nah jadi langkah pertama itu justru ngatur, lu cari settingannya, lu pengen si motor ini amblesnya segimana sih gitu. Oke, setelah lu nemu posisi yang pas, kira-kira ini ambles banget atau enggak, atau kurang atau gimana, baru lu beranjak ke rebound. Nah rebound ini kalau lu pengen cari titik aman, kita cari aja di tombol tengahnya. Tadi itu ada berapa klik sih? 23 ya kalau nggak salah. Nah 23 berarti kurang lebih lah ada di antara range 10 sampai dengan 12 klik gitu ya. Tadi kan kita posisi 0 nih. Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ini untuk reboundnya, tonjokan balik ke atasnya. Lalu setelah itu lu coba keempukannya. Kembali lagi. Jadi kalau lo sendiri ataukah si pengendaranya ini berat badannya agak ringan, sebetulnya dimaksimalkan di 0 pun kalau menurut gua ya lebih enak di situ sih, karena ini karakter shockbreakernya keras. Nah lalu kalau ternyata si pengendaranya sering boncengan ataukah berat badannya lumayan berat, mungkin kita bisa coba dari tengahnya dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah kurang lebih seperti itu. Ini trial and error ya. Nah gimana sih cara buat lu tahu settingannya udah pas atau belum? Satu tadi masalah amblesnya sih lu bisa minta tolong teman kiri kanan. Kalau lu rasa udah cukup, sekarang kan kita mulai drive ya, kita mulai cobain motornya sambil jalan. Nah pada saat lu nikung lalu nemu apa misalkan lubang gitu ya, kalau si posisi motornya dia
mumbul gitu ya, jadi mantul-mantul kayak lu main basket sih, bolanya mantul-mantul, deng 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 deng, seperti itu, turun naik turun naik turun naik cepat. Itu artinya reboundnya terlalu empuk, jadi lu mesti kerasin. Nah kalau dia terlalu keras, gimana gejalanya pada rebound ini adalah, kalau menurut gua dia turunnya pun nggak maksimal, memang jadi keras aja. Kalau tadi yang terlalu ringan dia turun naiknya lumayan gitu ya, kalau ini lambat. Mungkin ibaratnya seandainya ada 4 lubang, dia baru mainnya itu lubang 1, lubang ketiga gitu, kurang lebih seperti itu, koreksi gua kalau salah. Nah kalau masalah kempukan ini, jadi kalau menurut gua pribadi, gua ulang lagi, kalau yang masalah spring sama si ini kita cari di settingan medium biasanya oke. Nah kalau gua pribadi, gua pengennya lebih main karena motor gue si Memo ini buat peruntukan harian, jadi gue setting biasanya di maksimal paling bawah untuk springnya. Untuk rebound ini kurang lebih ada di 8 klik kalau gue pribadi gitu ya. Nah nanti kalau lo buat sendiri, biasanya gue tetap nolkan si tabungnya ini, karena berat si pengendaranya berarti kan ringan dan gua nggak boncengan. Tapi pada saat lu boncengan, lu coba lebih kerasin si shockbreakernya, karena beban motornya kan lebih berat gitu. Nah pentingnya suatu shockbreaker ini adalah terutama pada motor-motor balap atau lu yang cari kenyamanan, itu kan lu mainin akselerasinya tuh benar-benar turun naik banget gitu ya. Misalkan pada saat kita mau nemu tikungan, itu kan berarti RPM turun. Sesudah beres tikungan, pada saat RPM-nya turun, berarti otomatis motor turunnya posisinya. Nah karena ini shockbreaker depan, pada saat lu gas lagi tiba-tiba, itu perlu respon shockbreaker yang cepat naik gitu. Nah ini kalau dengan shockbreaker manual seperti ini, lu bisa dapat settingan yang pas sesuai kebutuhan lo. Oke, mungkin untuk sekilas infonya mengenai Scarlett ini. Oh ya, untuk harga ini kurang lebih ada di range 1,7 sampai dengan 1,9, tergantung dari toko mana lu carinya. Tapi kurang lebih ada di range seperti itu, dan balik lagi ini adalah medium class. Kalau ada untuk barang-barang yang levelnya ada di atas ini, ada di BGM, ada di Zelioni dan lain-lain, mungkin kurang lebih lah di 4 jutaan gitu ya. Jadi lebih dari double harga shockbreaker ini ternyata gitu ya. Oke, ini mini reviewnya, jadi nanti kita sama-sama coba kita videokan juga gimana cara masanginnya ke motor gitu ya. Sekali lagi terima kasih buat lo semua yang selalu pantengin channelnya kita. Kalau lu mau nyari Vespa-Vespa yang kece, lu coba add di Instagramnya kita, Vespa_Pora dan Vespa_Pora_katalog. Di sana banyak banget unit-unit Vespa yang kece gitu. Kalau lu ada yang mau ditanyain juga boleh. Kalau mau ada revisi atau ada yang mau teman-teman tambahin, di kolom komentar boleh banget. Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, lu bisa share linknya di media sosial lu buat teman-teman lu gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman Vespa, tetap bervespa, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap Vespa.